Selamat pagi, jemaat simpatisan yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sehat dan selalu sehat, tetap berperilaku sehat. Majelis Jemaat GKI Cikarang mengucapkan selamat beribadah pada kebaktian Minggu tanggal 23 Agustus 2020 yang diadakan secara online. Sebelum kebaktian dimulai, kami akan menyampaikan beberapa warta sebagai berikut. Yang pertama, kebaktian online hari ini akan dilayani oleh Pendeta Omo Hasim. Yang kedua, PA Jemaat. PA Jemaat akan kembali dilaksanakan secara online melalui Zoom Meeting pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020, pukul 19.30 dengan tema Kemerdekaan yang Sejati. Bacaan Alkitab dari Yohanes 8 ayat yang ke-30 sampai 36 dengan pembawa firman Pendeta Febrita Melati, MC Ibu Marcia Matilda Kapu. Mengundang seluruh jemaat dan simpatisan untuk dapat bergabung dalam PA tersebut. Link Zoom Meeting akan dikirimkan 1 hari sebelum PA dilaksanakan melalui Korwil. Yang ketiga, bulan seni. Puncak acara bulan seni akan ditayangkan melalui kanal YouTube GKI Cikarang pada hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2020, pukul 5 sore. Mengajak seluruh jemaat dan simpatisan untuk dapat menyaksikan acara tersebut sebagai wujud keikutsertaan dalam kegiatan bulan seni tahun ini. Link akan dikirimkan 1 hari sebelum penayangan melalui Korwil. Yang keempat, peneguhan penatua periode pelayanan 2020-2023. Setelah sempat tertunda karena adanya pandemik virus corona atau COVID-19, maka peneguhan penatua periode pelayanan 2020 sampai 2023 akan dilaksanakan secara bertahap dalam kebaktian online dengan memperhatikan protokol COVID-19 dengan pengaturan waktu sebagai berikut. Periode 1, Minggu tanggal 9 Agustus 2020, atas diri 1, Bapak Agung Hananto, yang kedua Bapak Binsar Yosua DT Sinaga, yang ketiga Bapak Hendarto, yang keempat Ibu Eli Tridayati, yang kelima Ibu Fembria Anggiyawati, yang keenam Ibu Yuni Eko Saraswati. Minggu tanggal 16 Agustus 2020 atas diri 1 Ibu Deborah Westiawarman, yang kedua Bapak Eka Agus Prayitna, yang ketiga Bapak Martin J. Saragih, yang keempat Ibu Mawarhara P. Panggabean, yang kelima Bapak Widoyo Sadi Atmanto, yang keenam Bapak Yerimot Lasi. Periode kedua, Minggu tanggal 23 Agustus 2020 atas diri 1 Penatua Gayang, yang kedua Penatua John Musa Sembiring, yang ketiga Penatua Juliani Simanjuntak, yang keempat Penatua Mujiani, yang kelima Penatua Sofia Dame Sinaga. Penatua yang akan mengakhiri masa jabatannya setelah peneguhan penatua baru adalah sebagai berikut. Yang pertama, Penatua Betty Choa, yang kedua Penatua Eko Triwidadi, yang ketiga Penatua Farida Dwi Ambarwati, yang keempat Penatua Handoko, yang kelima Penatua Hendriko Soni Andrianto, yang keenam Penatua Margareta D. Rewur, kemudian yang ketujuh Penatua Binanga Sinaga, kedelapan Penatua Kristanto Agus Widodo, yang kesembilan Penatua Marcia Matilda Kapu, yang kesepuluh Penatua Yohanes Tri Kristianto. Majelis Jemaat GKI Cikarang mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu, tenaga, dan pemikiran yang sudah diberikan untuk membangun pelayanan di GKI Cikarang sebagai penatua dengan harapan agar terus bertekun mengembangkan setiap talenta yang Tuhan berikan dan tetap setia di dalam pelayanan. Kiranya Tuhan Yesus yang senantiasa memberkati pelayanan kita semua.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita bersama-sama bersyukur dan bersuka cita karena kita semua merayakan hari ulang tahun Gereja Kristen Indonesia (GKI) yang ke-32 tahun. Kita pada saat ini merayakan ulang tahun GKI di tengah-tengah situasi yang sangat khusus. Karena pandemi COVID-19 ini menghadirkan gelombang perubahan dan juga gelombang persoalan yang begitu besar bagi umat manusia. Saya tentu tidak mau mengajak kita mensyukuri penderitaan. Tetapi salah satu dari ukuran iman dan spiritualitas yang meningkat adalah ketika kita semua memiliki kemampuan untuk bisa melihat makna dan kemudian mendorong diri kita untuk bertindak secara baik dan kuat. Upaya kita untuk menemukan makna di tengah-tengah konteks dan persoalan-persoalan kita secara positif. Dan kemudian menghadirkan tindakan-tindakan dan kreativitas untuk keluar dari persoalan. Tema dari hari ulang tahun Gereja Kristen Indonesia yang ke-32 tahun ini adalah GKI yang terus-menerus mau membaharui diri. Kita tidak akan pernah mungkin mampu membaharui diri ketika kita sendiri tidak mampu menemukan makna-makna yang kuat dan positif sekalipun di tengah-tengah persoalan-persoalan. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua saat ini diundang di tengah-tengah perenungan pada saat kita merayakan ulang tahun GKI. Kita semua diundang untuk kembali memeriksa bagaimana kita memahami Allah kita. Bagaimana gambaran Allah terbangun di dalam diri kita. Ini bukan hanya soal Allah yang mau hadir dan turut menderita di tengah-tengah umat manusia. Tetapi juga soal bagaimana Allah mengajak dan mengundang kita untuk ikut bersama-sama menghadirkan kehidupan, menghadirkan penciptaan yang baik, menghadirkan kekuatan di tengah-tengah berbagai macam persoalan. Pada saat ini kita semua diundang untuk melihat Allah yang mengajak kita bersama-sama ada di tengah-tengah kehidupan dan menghadirkan perbaikan-perbaikan. Disitulah kita akan menemukan tujuan-tujuan dan nilai-nilai hidup yang bisa mendorong kita menemukan makna-makna yang kuat. Barangkali kita perlu melakukan redefinisi pada tujuan gereja kita. Bagaimana kita memahami persekutuan, apa yang harus kita pahami tentang pelayanan, dan bagaimana kesaksian seharusnya kita tunjukkan. Kemampuan kita untuk memiliki nilai dan tujuan dan mendorong makna yang kuat di tengah-tengah konteks dan persoalan kita akan menghadirkan gereja yang mau dan bisa terus menghadirkan kebaikan di tengah-tengah umat manusia dan dunia. Demikianlah warta yang dapat kami sampaikan. Bagi jemaat yang berminat menerima warta jemaat melalui email atau WA dapat mendaftar dengan mengirimkan email ke Tata Usaha Gereja dengan email gkijikarang2014@gmail.com dengan subjek kirim warta. Sebelum ibadah dimulai, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu.
Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, semua ciptaannya semesta alam. Pujilah Tuhan yang di sorga, nyanyikan haleluya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Kebaktian ini berlangsung dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, amin, Beserta saudara dan beserta saudara juga. Hari ini kita memperingati hari ulang tahun GKI yang ke-32 tahun. Meskipun dalam suasana prihatin di masa pandemi ini, kita diundang untuk merayakan kasih dan penyertaan Tuhan dalam perjalanan sejarah GKI. Bersyukur untuk pencapaian yang telah kita raih bersama, tetapi sekaligus juga berefleksi terhadap berbagai hal yang belum sepenuhnya kita dapat lakukan dalam kesederapan kita sebagai GKI. Adapun tema yang kita hari ini adalah GKI yang terus membarui diri. Tema ini merupakan sebuah seruan agar kita terus membarui diri, sehingga semakin mampu berkarya sebagai mitra Allah yang menghadirkan damai sejahtera di bumi, khususnya di Indonesia. Dengan demikian, pengakuan iman kita akan memberi dampak yang mengubah kehidupan bersama menjadi semakin baik. Kiranya Allah berkenan akan apa yang sudah dilakukan GKI dalam masa perjalanan 32 tahun dan perjalanan ke depan selanjutnya. Sebagaimana firman Tuhan di dalam Yeremia 32 ayat yang ke-41 demikian, Aku akan bergirang karena mereka, untuk berbuat baik kepada mereka, dan aku akan membuat mereka tumbuh di negeri ini dengan kesetiaan, dengan segenap hatiku dan dengan segenap jiwaku. Di tengah momen penting untuk bersyukur, masih ada di antara kita yang tidak bersikap terbuka dan tulus melakukan introspeksi diri. Kita kerap tidak sejalan melakukan komitmen bersama GKI, meninggalkan proses pembaruan diri sebagai mitra Allah yang mendatangkan damai sejahtera bagi kehidupan bersama. Tidak mengakui keterbatasan diri dalam menghadapi tantangan dan pergumulan yang berasal dari dalam diri sendiri maupun dari luar diri kita. Kini, marilah kita datang kepadanya, memohon ampun atas segala keterbatasan dan dosa-dosa kita. Tuhan, kami datang kepadamu, dengan penuh penyesalan kami menghadap kepadamu ya Tuhan. Kami menyadari bahwa dalam 30 tahun kami berjalan dalam pelayanan GKI ini Tuhan, banyak hal yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kami kadang mengedepankan ego kami, sehingga kami tidak bisa berdera bersama. Kami kadang terlalu memaksakan diri, sehingga kami tidak bisa bekerja sama satu sama lain dengan baik, dan kami juga kadang meninggalkan komitmen sebagai GKI. Tuhan, inilah pengakuan dosa kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Ubahnya
senantiasa mengampuni kelemahan kita. Kepercayaan, penugasan dan otoritas dari Allah untuk menjadi mitranya bagi kedamaian bumi ini adalah anugerah yang harus kita kerjakan dengan penuh syukur agar GKI terus hidup dan senantiasa dibarui. Firman Tuhan di dalam Roma 6 ayat keempat berkata demikian. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya kita bersama Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Dosa dunia hapuslah oleh kasih-Nya yang kudus. Aku pun dibasuhnya oleh darah-Nya yang kudus. Tak binasa jiwaku karena kasih-Nya penuh. Yesus Kristus Tuhanku jadi juru selamatku. Kasih Tuhan yang kudus tidak mudah ku pahami. Kasih Tuhan padaku amat luas dan lebarlah. Rindu hatiku penuh jadi hamba Tuhanku. Ku berikan hidupku kini dan selamanya. Sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan, mari saudara kita berdoa. Bapa, kami siap menerima firman Tuhan. Biarlah dengan pertolongan Roh Kudus kami bisa mengarahkan seluruh hati dan pikiran kami untuk disapa oleh firman-Mu. Kiranya pertolongan Roh Kudus juga yang akan menguasai hamba dan memampukan hamba untuk menjadi pemberita firman pada ibadah ini, dan kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab diambil dari Matius pasal 16 ayat 13 sampai dengan 20. Matius 16 ayat 13 sampai dengan 20. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya.
Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Demikian saudara, Injil Kristus. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman dan memelihara dalam hidup keseharian kita. Haleluya. Injil Matius mencatat dialog Yesus dengan para murid mengenai identitas dirinya terjadi di daerah Kaisaria Filipi. Keterangan tempat yang memang seringkali dilupakan itu sangat penting. Saudara, Kaisaria Filipi adalah sebuah kota Romawi kuno yang terletak di bagian barat daya Gunung Hermon. Kota ini sekarang tidak dihuni dan merupakan suatu situs arkeologi di dataran tinggi Golan. Nama Kaisaria Filipi diambil dari nama Raja Filipus II yang membangun daerah itu untuk menghormati Kaisar. Selain Filipus II, Raja Herodes pun juga membangun sebuah kuil yang megah di atas gunung di daerah Kaisaria Filipi, khusus untuk Kaisar sebagai tanda penghormatannya. Saya yakin siapapun yang berkunjung ke sana akan melihat bangunan megah yang indah yang mengingatkan orang akan kebesaran kerajaan Romawi dan keagungan dewa-dewanya yang tergambar jelas melalui penataan kota. Keterangan sejarah ini sengaja saya paparkan karena itu akan menolong kita untuk melihat hubungan penting antara lokasi Kaisaria Filipi dengan pertanyaan yang Yesus ajukan. Bisa jadi saudara, ketika rombongan Yesus dengan para muridnya memasuki Kaisaria Filipi, murid-murid Yesus terusik dengan keagungan kota tersebut. Bahkan mungkin mereka merasa gentar pada kebesaran dan kekuasaan kemegahan Romawi yang menjajah mereka, orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. Dan saat pikiran mereka mulai melayang kemana-mana, mengagumi keagungan dan kebesaran kekaisaran Romawi, tiba-tiba Yesus bertanya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Yesus mengajukan pertanyaan umum sekitar opini publik mengenai identitas dirinya. Nama-nama mulai bermunculan dalam pikiran murid-murid. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia atau Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Disejajarkan dengan nabi-nabi besar Israel tentu adalah sebuah pujian. Tapi Yesus tidak sedang mencari pujian. Yesus ingin tahu sampai di mana pemahaman para murid tentang identitas dirinya dan bagaimana keyakinan mereka kepada dirinya. Oleh karena itu, Yesus mengajukan pertanyaan kedua yang lebih bersifat pribadi, tapi apa katamu, siapakah aku? Simon bin Yunus mewakili para murid menjawab, Yesus adalah Mesias, anak Allah. Dan Yesus membenarkan jawaban Simon lalu menyebut Simon sebagai orang yang berbahagia. Disebut berbahagia bukan karena kemampuan Simon menjawab dengan tepat, melainkan karena ia telah menerima anugerah pernyataan dari Allah Bapa.
Lalu kepada Simon Yesus berkata, "Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Ini berarti Yesus menjadikan Simon yang disebut Petrus menjadi salah satu batu di pondisi gereja. Salah satu batu yang diletakkan sebagai pondasi gereja. Petrus bukan batu penjuru. Batu penjuru gereja adalah Kristus sendiri. Tapi Yesus mempercayakan Petrus untuk bisa menjadi salah satu batu di pondasi gereja. Saudara, dengan demikian semestinya tidak pantas seorang pun mengklaim bahwa dirinya adalah pendiri gereja. Hanya Kristus yang berhak melakukan itu karena gereja adalah miliknya dan Dia menjamin akan memberikan perlindungan kepada jemaat atau gereja yang didirikannya, menjamin perlindungan kekal. Yang menarik saudara, sebagaimana ucapan Yesus, sejarah gereja mencatat bahwa gereja-gereja Kristus dibangun di atas pengakuan iman Simon Petrus. Termasuk gereja Kristen Indonesia, yang adalah bagian dari tubuh Kristus atas gereja yang universal. Dalam perjalanan GKI sepanjang 32 tahun, GKI juga meyakini dan menghidupi pengakuan iman mula-mula yang terucap dari mulut Simon Petrus, Yesus adalah Mesias, Anak Allah. Kemudian Injil Matius mencatat Yesus melanjutkan sapaan bahagianya kepada Petrus dengan sebuah penugasan. "Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga." Apa artinya? Dalam tradisi keagamaan Yahudi, pada saat seorang ahli Taurat dilantik, maka ia akan diberikan kunci bait Allah. Pemegang kunci bait Allah bertugas menutup pintu atau mengganjar orang-orang yang melakukan pelanggaran berat serta mengucilkannya dari komunitas orang-orang yang dipandang suci. Sebaliknya, sebagai pemegang kunci bait Allah, seorang ahli Taurat, ia akan membuka pintu lebar-lebar bagi orang-orang yang bertobat dan ingin kembali kepada Allah. Pemberian kunci kerajaan sorga adalah ungkapan kewibawaan, otoritas, dan kepercayaan yang diberikan Kristus kepada murid-muridnya. Pemberian kunci menyuratkan tugas penyambutan bagi orang lain yang mau masuk dan rindu mengalami persekutuan dengan Kristus dan saudara seiman. Pemberian kunci menyiratkan pemberian otoritas, mengikat dan melepaskan atau kepercayaan untuk memimpin, mengelola, menggembalakan, mengatur dan mengarahkan gereja atau umat Allah. Begitu pentingnya pemegang kunci kerajaan sorga dalam pandangan Alkitabiah. Lalu di ayat 20, Yesus melarang murid-murid untuk memberitahukan kepada orang-orang lain bahwa ia adalah Mesias. Mengapa Yesus melarang? Bukankah memberitahukan kepada orang banyak bahwa Yesus adalah Mesias itu adalah sesuatu yang baik? Tapi kenapa dilarang? Karena para murid sendiri, saudara, belum benar-benar memahami apa maksud kemesiasan Yesus. Sama seperti kebanyakan orang-orang Yahudi, para murid juga masih memiliki pemahaman dan pengharapan mesianis bahwa Mesias adalah tokoh pahlawan politik yang akan membebaskan Israel dari penjajahan.
Sedangkan Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah Mesias yang menderita demi keselamatan manusia. Matius pasal 16 ayat 21 sampai dengan 23 mencatat. Di situ Yesus memberikan informasi pertama tentang penderitaannya, bahwa dirinya yang adalah Mesias akan mengalami penderitaan dan mati lalu bangkit pada hari ketiga. Lalu apa yang terjadi setelah Yesus memberikan informasi seperti itu? Dengan spontan Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Yesus. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Inilah sebabnya saudara, kenapa waktu di Kaisarea Filipi, Yesus melarang murid-muridnya untuk mewartakan kepada orang lain bahwa dirinya adalah Mesias. Karena para murid ternyata belum sepenuhnya paham kemesiasan Yesus. Dan pandangan Petrus tentang kemesiasan Yesus itu benar-benar berubah setelah kebangkitan Yesus. Dan melalui perjumpaan pribadinya dengan Yesus yang bangkit, Petrus mengalami pembaharuan dirinya. Dia terus mengalami pembaruan dirinya. Dan di puncak ajalnya saudara, Petrus menerima hukuman salib. Dan dia meminta bahwa dia minta disalibkan dengan posisi terbalik. Dia merasa saya tidak pantas untuk mati sebagaimana Yesus mati. Petrus mengalami pembaruan diri dan dia terus mengalami pembaruan. Saudara, ibadah dan perayaan HUT GKI ke-32 ini memilih tema GKI yang terus-menerus membarui diri. Melalui tema ini GKI menyadari bahwa GKI bukanlah gereja yang sempurna atau yang paling baik. Tapi melalui tema ini juga GKI ingin menyatakan komitmen dan kesediaannya sebagai gereja yang terus-menerus membarui diri. Pembaruan diri itu bisa berlangsung secara alamiah, tapi juga dengan kondisi tertentu, mau tidak mau orang harus membarui dirinya. Dalam konteks pandemi COVID-19 ini, mau tidak mau kita dan gereja harus membaharui dirinya, melakukan pelayanan bukan dengan tatap muka, tapi melalui virtual. Mau tidak mau, kalau tidak, gereja tidak akan mampu menjawab kebutuhan umat. Johannes Calvin menulis begini, Ecclesia Reformata Semper Reformanda, dan GKI sebagai gereja reformasi adalah gereja yang bersedia untuk terus-menerus memperbaharui atau mentransformasi dirinya ke arah yang lebih baik. Gereja yang tidak membaharui atau diperbaharui berarti akan mengalami stagnasi, mandek. Dan jika gereja mandek, maka kehadirannya dirasakan tidak lagi relevan dan kontekstual di tengah perubahan zaman. Oleh karena itu saudara, tidak bisa tidak gereja memerlukan agen-agen pembaruan yang akan menjadi lokomotif bagi jemaat sekaligus meniupkan angin pembaruan yang menyegarkan pertumbuhan gereja. Tujuannya agar kinerja pelayanan gereja menjadi semakin baik dalam menyampaikan kasih Kristus kepada dunia. Rekan-rekan penatua yang akan diteguhkan dan melanjutkan pelayanan pada periode mendatang. Firman Tuhan mengatakan gereja membutuhkan agen pembaruan. Kita bersyukur atas kepercayaan yang diberikan Kristus melalui jemaatnya untuk kita bisa
menjalankan kepemimpinan, penggembalaan, mengelola, mengarahkan kehidupan jemaat. Hendaklah kita tetap mengingat bahwa pelayanan kita adalah anugerah. Ada banyak orang yang lebih baik, lebih mampu, lebih berkompeten dari kita. Tapi kenapa Kristus yang memilih kita? Itu adalah anugerah. Pertanyaannya buat kita, siapkah kita saudara menjadi agen pembaruan? Saudara berarti melanjutkan periode pelayanan berikutnya. Sudah 3 tahun terlibat dalam pelayanan. Dan menurut hemat saya, saudara harusnya, semestinya menjadi lebih siap untuk menjadi agen pembaruan. Tidak boleh mandek, tidak boleh stagnasi, harus lebih siap dari rekan penatua yang baru, yang lain. Siapkah kita menjadi agen pembaruan? Siapkah kita dilibatkan oleh Allah melayani Dia melalui pelayanan kita kepada umat dan masyarakat dengan rendah hati, dengan gembira, dan dengan ucapan syukur? Relakah saudara kita membayar harga bagi perkembangan gereja di muka bumi ini? Selamat melayani kepada saudara yang melanjutkan periode pelayanan. Selamat kepada rekan penatua yang telah mengakhiri periode pelayanannya dengan baik. Selamat juga kepada GKI yang berulang tahun ke-32. Selamat kepada jemaat kita semua, segenap warga gereja-gereja Kristen Indonesia. Tuhan memberkati pelayanan kita. Amin. Umat Tuhan, marilah bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, kita mengikrar ulang pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita datang ke hadapan Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Murah untuk menyelenggarakan peneguhan seorang penatua sebagai pelayan dan pemimpin dalam gereja Tuhan. Kristus sebagai kepala gereja sepanjang zaman telah memanggil setiap orang percaya, laki-laki dan perempuan, untuk melayani gereja. Roh Kudus menolong semua orang percaya memahami dan menghayati panggilan mereka, melaksanakan misi gereja dengan mewujudkan persekutuan serta melaksanakan kesaksian dan pelayanan dalam konteks masyarakat, bangsa, dan negara di mana gereja berada, agar terwujud keesaan gereja dan kesejahteraan umat manusia, yaitu keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Gereja Kristen Indonesia berada dalam suatu tradisi di mana Allah memanggil dan memberdayakan para pendeta dan penatua untuk memimpin gereja dalam menjalankan misinya di tengah dunia. Sebagai peran serta gereja dalam misi Allah. Sebab itu, kita telah bersama-sama menjalani proses dan pergumulan sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan peneguhan penatua.
Para penatua dipanggil untuk pembangunan tubuh Kristus. Mereka membangun jemaat dalam iman, pengharapan, dan kasih. Mereka mendorong dan memimpin jemaat melaksanakan misi gereja sebagai peran serta dalam perwujudan misi Allah. Mereka melayani dengan membangun kehidupan spiritual jemaat, menjaga pengajaran gereja dengan ajaran yang sehat, dan melaksanakan perkunjungan pastoral kepada anggota untuk berbagi suka dan duka, menghiburkan yang susah, menguatkan yang lemah, membalut yang terluka, mencari yang terhilang dan tersesat, serta menolong yang sakit dan yang menghadapi kematian. Mereka menjadi teladan dalam iman, berjuang untuk perdamaian, keadilan, dan keutuhan ciptaan, berjuang untuk keesaan gereja dan keesaan umat manusia, berjuang menantikan penggenapan kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena gereja melalui jemaat ini telah menjalankan proses gerejawi, sehingga pada minggu ini pelaksanaan peneguhan penatua dapat diberlangsungkan atau dilakukan. Bapa, kami bersyukur bukan karena kami baik atau lebih baik dari orang lain, bukan karena kami lebih mampu dari orang lain, tapi hanya karena anugerah Kristus yang telah mempercayakan kami untuk turut serta menjalankan misi Allah. Allah berkenan untuk memberikan jabatan gerejawi penatua untuk kami ambil bagian dalam kepemimpinan di dalam majelis jemaat. Kami bersyukur atas setiap dukungan dan doa dari umat-Mu, sehingga saat ini kami dapat menerima peneguhan. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan kami ke depan. Inilah Tuhan syukur kami. Amin. Saudara calon penatua, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada saudara. Saudara calon penatua, saudara telah dicalonkan dan dipilih oleh jemaat untuk jabatan penatua. Apakah saudara percaya dalam hati saudara bahwa saudara dipanggil oleh Allah melalui gereja Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi penatua? Yang kedua, apakah saudara percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang menunjukkan jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus? Dan karena itu, saudara akan menjaga jemaat dari segala pengajaran yang bertentangan dengan kebenaran Alkitab. Apakah saudara bersedia memberitakan Injil dari Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus dan memegang kesaksian Alkitab itu serta menjaga keutuhan gereja? Yang ketiga, apakah saudara bersedia mendalami Alkitab dengan rajin dan hidup dalam anugerah Tuhan? Apakah saudara bersedia mendoakan jemaat Tuhan dan membimbing mereka dengan teladan saudara dalam kesetiaan pelayanan dan hidup yang kudus? Apakah saudara bersedia menerima dan menaati ajaran dan tata gereja Kristen Indonesia? Apakah saudara bersedia setia dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanan Gereja Kristen Indonesia? Setia menggunakan segenap kekuatan saudara untuk misi Allah dan misi gereja di dunia kini dan di sini? Apakah saudara bersedia bekerja sama dengan jemaat, majelis jemaat, majelis klasis, majelis sinode wilayah, dan majelis sinode GKI untuk memajukan perwujudan keesaan gereja, serta menantikan dalam segala pengharapan kedatangan Kristus kembali? Apakah jawab saudara-saudara calon penatua? Ya, saya percaya dan bersedia.
Saudara Gayang, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara ke dalam jabatan penatua. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara John Musa Sembiring, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara ke dalam jabatan penatua. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudari Juliani Simanjuntak, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara ke dalam jabatan penatua. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudari Mujiani, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara ke dalam jabatan penatua. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudari Sofia Sinaga, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara ke dalam jabatan penatua. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih dan Maha Kuasa, bahwa Tuhan kita Yesus Kristus kiranya melengkapi saudara dengan kuasa Roh Kudus dalam menggembalakan jemaat Tuhan yang telah ditebus oleh darah dan nyawa Kristus. Dan Allah yang Maha Murah dan penuh anugerah memenuhi saudara dengan karunia dan kuasa untuk melayankan firman, penggembalaan, dan pembangunan dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pujilah Khalik semesta, sumber segala kurnia, surga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Para penatua yang baru diteguhkan, Gereja Kristen Indonesia siap mendengar ikrar saudara untuk tugas pelayanan Gereja Kristen Indonesia pada basis di jemaat ini, maupun dalam lingkup-lingkup klasis, sinode wilayah, dan sinode GKI. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saya menyatakan dengan segenap hati saya, segenap jiwa saya, segenap kekuatan saya, dan segenap akal budi saya, bahwa segala kesediaan saya melayani Kristus dan gerejanya di tengah dunia yang butuh penyelamatan Kristus, sebagaimana telah saya nyatakan tadi, dilandasi oleh percaya dan kasih saya kepada Kristus yang dikuatkan oleh kuasa dan karunia Roh Kudus-Nya. Umat yang dikasih Tuhan, apakah saudara-saudara siap menerima dan mendukung para penatua baru ini? Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami menerima para penatua baru. Kami berjanji memberikan dukungan, kasih, dan doa kepadanya yang hidup dan berjaya di antara kami, menjadi pemimpin yang melayani, agar jemaat Tuhan terpelihara dalam kasih, iman, dan pengharapan.
Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia Cikarang, anggota Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Ruko Roksi Blok A12 16, Lipo Cikarang, Bekasi 17550. Piagam Peneguhan Penatua, nomor PNT _243 MJ GKI CKR periode 2 _8 Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia Cikarang, Ruko Roksi Blok A12 16, Lipo Cikarang, Bekasi 17550 menyatakan bahwa Penatua Gayang, Penatua John Musa Sembiring, Penatua Juliani Simanjuntak, Penatua Mujiani, Penatua Sofia D. Sinaga telah diteguhkan sebagai penatua untuk masa pelayanan periode 2020-2023 dalam kebaktian Minggu 23 Agustus 2020 pukul 10 waktu Indonesia Barat di Jemaat GKI Cikarang, dilayani oleh Pendeta Omo Hasim. Cikarang 23 Agustus 2020, Majelis Jemaat GKI Cikarang, Pendeta Febrita Melati Simorangkir, Ketua Umum, Penatua Rioni Mary Egeten, Sekretaris Umum, Pendeta Omo Hasim, Pendeta yang melayani. Bersamaan dengan peneguhan penatua baru, maka Majelis Jemaat akan menyampaikan ucapan terima kasih kepada para penatua yang hari ini telah berakhir masa pelayanannya, yaitu atas diri yang pertama Saudari Betty Choa, yang kedua Saudari Binanga Sinaga, yang ketiga, Saudara Eko Triwidadi. Yang keempat, Saudari Farida Dwi Ambarwati. Yang kelima, Saudara Handoko. Yang keenam, Saudara Hendrikus Soni Andrianto. Yang ketujuh, Saudara Kristanto A. Widodo. Yang kedelapan, Saudari Marsia Matilda Kapu. Yang kesembilan, Saudari Margareta D. Rewur. Yang ke-10, Saudara Yohanes Tri Kristianto. Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia Cikarang mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Saudara Betty Choa, Saudara Binanga Sinaga, Saudara Eko Triwidadi, Saudara Farida Dwi Ambarwati, Saudara Handoko, Saudara Hendrikus Soni Andrianto, Saudara Kristanto Agus Widodo, Saudara Marsia Matilda Kapu, Saudara Margareta Debbie Rewur, dan Saudara Yohanes Tri Kristanto yang telah mengakhiri masa pelayanan sebagai penatua periode 2017 sampai dengan 2020. Terima kasih untuk waktu, tenaga, dan pemikiran yang sudah saudara-saudara berikan untuk membangun pelayanan di Gereja Kristen Indonesia Cikarang. Dan diharapkan agar saudara-saudara akan terus bertekun mengembangkan setiap talenta yang Tuhan berikan dan tetap setia di dalam pelayanan. Cikarang 23 Agustus 2020, Majelis Jemaat GKI Cikarang, Pendeta Febrita Melati Simorangkir, Ketua Umum, Penatua Rioni Mary Egeten, Sekretaris Umum. Mari saudara kita berdoa. Bapa bersama dengan warga Gereja Kristen Indonesia dan jemaat,
Kami bersyukur atas pertolongan dan penyertaan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami sebagai Gereja Kristen Indonesia sepanjang 32 tahun kami boleh disertai. Kami bersyukur atas segala kesempatan yang Tuhan berikan kepada Gereja Kristen Indonesia, dan kiranya melalui kehadiran GKI dapat menjadi berkat bukan saja untuk umat Tuhan di lingkup GKI, tapi juga untuk bangsa, negara, dan masyarakat. Tuhan berkatilah para pimpinan sinode GKI, sinode wilayah, klasis-klasis, dan bahkan kepemimpinan di aras jemaat. Biarlah melalui pelayanan kepemimpinan yang dapat kami berikan, jemaat Tuhan boleh semakin mengalami pertumbuhan yang baik. Terima kasih ya Tuhan atas berkat yang Tuhan telah hadirkan. Dan pada saat ini juga kami mengingat beberapa keluarga yang sedang mengalami kedukaan. Kami ingin berdoa untuk keluarga Ibu Fema, keluarga Bapak Tugiono, keluarga Ibu Hesti. Ya Bapa di sorga, kami tahu duka dan kehilangan menjadi bagian dari kehidupan kami. Tapi secara manusiawi tentunya kami merasa terbeban dengan situasi yang harus dialami oleh keluarga-keluarga. Oleh karena itu kami mendoakan kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan, kiranya mereka dapat menyikapi dan mengatasi kedukaan dan kehilangan mereka dalam iman dan pengharapan akan hidup yang kekal. Kami ingin berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kami berdoa ya Tuhan untuk Ibu Magdalena, untuk Bapak Sitorus, untuk Bapak Eko. Ya Tuhan, kiranya Tuhan terus memberikan kuasa Tuhan yang memulihkan kesehatan saudara-saudara kami. Berikanlah segala berkat yang mencukupkan, karena kami tahu ada yang harus kami penuhi di dalam proses pemulihan kesembuhan ini. Kami juga ingin berdoa kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada keluarga yang mendampingi, dan khususnya berikanlah berkat Tuhan, damai, sukacita, dan bahagia untuk keluarga-keluarga yang pada saat ini sedang berjuang untuk sembuh. Kami ingin juga berdoa ya Tuhan Bapa di sorga untuk majelis jemaat khususnya di lingkup GKI Cikarang. Kami bersyukur seluruh proses peneguhan penatua yang baru sudah dilakukan, dan kiranya sebagai majelis jemaat kami dapat bersatu hati mengerjakan tugas panggilan kami sebagai para pejabat gerejawi. Kami percaya melalui pelayanan kami, jemaat Tuhan juga mengalami berkat Tuhan. Dan khusus untuk bangsa dan negara kami, berikanlah Bapa pada para pemimpin kami kemampuan untuk bisa mengelola kehidupan bangsa dan masyarakat kami. Kiranya Tuhan Engkau juga terus memelihara kehidupan manusia di muka bumi ini. Kondisi pandemi COVID sudah berlangsung cukup lama. Ada banyak orang-orang yang terkena dampak karena pandemi COVID ini. Kiranya ya Tuhan Engkau terus memberikan segala hal yang kami perlukan untuk bisa menanggulangi bencana pandemi COVID ini. Kami percaya penemuan-penemuan yang berarti, yang berharga juga Tuhan boleh berkati agar terjadilah pemulihan kehidupan manusia dimanapun di muka bumi ini. Kami percaya Bapa di sorga, Engkau mendengarkan seru doa kami, karena dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, kita bersyukur atas kasih setia, penyertaan dan pekerjaan Allah di masa 32 tahun GKI bertumbuh, berkembang dan berbuah. Kini marilah kita wujudkan syukur kita dengan membawa persembahan kepadanya. Firman Tuhan di dalam 2 Korintus 9 ayat 15 berkata, "Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu." Saudara-saudara dapat menyerahkan persembahan dengan mentransfer atau dapat juga dengan memasukkan ke dalam amplop dan menyerahkannya nanti pada waktu kebaktian sudah kembali dapat dilaksanakan di gedung gereja seperti sedia kala.
kita bawa persembahan kita di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami datang pada kesempatan ini Tuhan ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur atas segala berkat-berkat Tuhan di sepanjang hidup kami yang boleh kami nikmati sampai dengan saat ini. Kami juga bersyukur kalau sampai dengan saat ini Tuhan masih mengizinkan kami untuk beribadah di GKI Cikarang ini dengan usia yang 32 tahun ini Tuhan. Kiranya Tuhan terus memampukan kami untuk menjadi saluran-saluran berkat dimanapun Tuhan tempatkan kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami mengumpulkan persembahan kami sebagai rasa syukur atas segala berkat pemberian Tuhan. Terimalah dan kuduskanlah ya Tuhan, agar persembahan ini boleh berkenan kepadamu dan berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Satu, bertegap langkahmu, junjunglah panggilannya, perjuangkan kasihnya, bergandengan erat, tanganmu berat, untuk masyurkan berita perdamaian kekal. Kristus adalah kepala gerejanya, Roh-Nya pun tetap membimbing umat-Nya. Berbarislah utuh, bersatulah teguh, hai seluruh gereja Kristen Indonesia. Majulah serentak dengan langkah tegap dan berdoa berkarya dalam hidup semesta. Dengan iman teguh kerahkan dayamu, kebenaran wujudkan demi sesamamu. Kristus adalah kepala gerejanya, Roh-Nya pun tetap membimbing umat-Nya. Berbarislah utuh, bersatulah teguh, hai seluruh gereja Kristen Indonesia. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Masukilah minggu ini, minggu yang baru dengan berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, haleluya, amin. Di setiap kata dan karya aku, haleluya,
Amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengambil saat teduh sebelum kita mengakhiri ibadah ini. Saat teduh selesai, Majelis Jemaat GKI Cikarang mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak, Ibu, dan teman-teman. Aku akan nyanyi, kamu harus ikutin, oke? Senangnya hatiku, Yesus datang padaku. Bahagianya hidupku, Yesus memberkatiku. Ku dekat pada Yesus, Dia dekat hidupku. Ku kuat karena Yesus, Dia pegang pada tanganku. Senangnya hatiku, Yesus sayang padaku. Bahagianya hidupku, Yesus memberkatiku. Ku dekat pada Yesus, Dia dekat hidupku. Ku kuat karena Yesus, Dia pegang tanganku. Dekat pada Yesus, Dia dekat hidupku. Ku kuat karena Yesus, Dia pegang tanganku. Mari. Terima kasih semuanya, Tuhan memberkati. Dadah.